Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Kapitan. Saya mahasiswa Diploma 3 jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Baik teman-teman, hari ini saya ingin memberikan pendidikan kesehatan kepada teman-teman tentang hipertensi atau yang biasa dikenal di masyarakat dengan tekanan darah tinggi. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang familiar dengan tekanan darah tinggi, adapun yang belum pernah mendengar, dan ada yang sudah mendengar tapi belum memahami apa itu tekanan darah tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman secara detail tentang tekanan darah tinggi. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita masuk kepada pengertian daripada hipertensi. Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah di atas rentang normal, yaitu 120/80 mmHg. Nah, bagaimana cara teman-teman untuk mengetahui tekanan darah teman-teman? Yaitu dengan cara melakukan pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter di fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas, polindes, atau mungkin teman-teman yang mempunyai keluarga tenaga kesehatan yang memiliki alat tensimeter ataupun tetangga teman-teman. Itu pengertian daripada hipertensi. Nah, selanjutnya kita masuk pada penyebab. Pasti teman-teman penasaran, kenapa saya bisa terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi? Nah, apa sih penyebabnya? Yaitu yang pertama, faktor usia. Jadi teman-teman, faktor usia di atas 30 tahun rentan atau berisiko terkena yang namanya tekanan darah tinggi. Nah, kenapa demikian? Karena pada usia 30 tahun ke atas otomatis terjadi penurunan fungsi organ, sehingga bisa menyebabkan teman-teman terkena yang namanya tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena pola hidup teman-teman, pola istirahat yang tidak bagus dan tidak sehat, sehingga risikonya lebih tinggi untuk teman-teman terkena tekanan darah tinggi. Nah, kemudian yang kedua yaitu faktor jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini yang lebih banyak menderita tekanan darah tinggi itu adalah laki-laki. Yang kenapa? Karena laki-laki aktivitas fisiknya lebih berat dan lebih banyak dibandingkan wanita, sehingga tekanan darah tinggi ini lebih banyak pada laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, begitupun sebaliknya, tergantung daripada aktivitas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu faktor gen atau keturunan. Jadi teman-teman, tekanan darah tinggi ini adalah penyakit turunan. Jadi misalnya ibu dari teman-teman atau bapak yang ada riwayat tekanan darah tinggi itu bisa menurunkan kepada teman-teman. Nah, kemudian yang keempat adalah pola hidup. Nah, pola hidup ini mungkin teman-teman yang suka makanan asin, kemudian makanan yang berminyak, kemudian makanan yang mengandung banyak lemak seperti daging-dagingan, jeroan. Nah, itu bisa menyebabkan teman-teman terkena yang namanya tekanan darah tinggi. Jadi itu jadi dari pola hidup. Kemudian suka mengkonsumsi kafein. Nah, minum kopi, teh. Nah, itu bisa menyebabkan teman-teman terkena hipertensi karena kafein itu sifatnya membuat pembuluh darah menyempit, sehingga tekanan darah pun meningkat. Nah, kemudian selain daripada itu ada juga rokok. Jadi kalau teman-teman yang suka merokok, nah itu rentan juga terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Oke, baik teman-teman, selanjutnya adalah stres. Nah, stres ini juga bisa menyebabkan teman-teman terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, teman-teman sudah bertanya-tanya apa sih tanda dan gejala daripada tekanan darah tinggi? Nah, untuk tanda dan gejalanya yaitu yang pertama, teman-teman akan merasakan pusing, kemudian yang kedua merasakan sakit kepala, kemudian yang ketiga teman-teman akan merasakan tegang pada tengkuk teman-teman, kemudian yang keempat jantung teman-teman itu berdebar-debar, kemudian yang kelima teman-teman emosinya tidak stabil, jadi marah-marah yang tidak jelas dan tidak bisa dikontrol. Nah, kemudian yang keenam, susah tidur. Jadi teman-teman juga akan mengalami yang namanya insomnia. Kenapa? Karena teman-teman mengalami sakit kepala tadi, itu yang mengganggu teman-teman untuk beristirahat atau tidur pada malam hari ataupun istirahat siang hari. Nah, itu tanda dan gejala daripada tekanan darah tinggi. Teman, selanjutnya kita masuk pada pencegahan. Nah, pencegahan ini ada program daripada Garmas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yaitu cerdik, khusus untuk tekanan darah tinggi. Nah, cerdik itu kepanjangannya yaitu yang pertama C. C itu cek tekanan darah rutin minimal sebulan 2 kali. Nah, kalau teman-teman sudah merasakan keluhan dari tanda dan gejala yang saya sudah jelaskan tadi, teman-teman bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, melakukan cek tekanan darah. Nah, kemudian untuk E ini eliminasi kafein dan nikotin. Nah, kafein dan nikotin ini terkandung dalam teh, kopi maupun rokok. Nah, kenapa? Karena sifat kafein dia membuat pembuluh darah menyempit, sehingga menyebabkan kerja jantung itu lebih berat, sehingga tekanan darah pun meningkat. Nah, begitupun juga dengan nikotin. Nah, kemudian kita masuk pada R. Nah, R ini adalah rutin aktivitas fisik. Ya, jadi teman-teman itu
minimal 15 menit untuk aktivitas fisik ya. Jadi aktivitas fisik mungkin dengan cara membersihkan rumah, kemudian menyapu rumah, dan lain-lain ya teman-teman. Nah itu pun bisa mencegah terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah kemudian kita masuk pada D. D itu adalah diet gizi seimbang. Nah diutamakan adalah diet rendah garam. Jadi teman-teman bisa mengurangi asupan garam dan juga lemak. Nah lemak ini pada makanan-makanan itu bisa dikurangi untuk menghentikan atau mencegah teman-teman terkena yang namanya tekanan darah tinggi. Nah kemudian kita masuk pada I, istirahat yang cukup. Nah teman-teman yang sering begadang ya, kalau orang Kupang bilang mete ya, kenapa? Karena organ kita khususnya jantung itu bekerja dan tidak pernah diistirahatkan sehingga bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah kemudian kita masuk pada K. K itu adalah kelola stres. Nah stres ini sangat penting dikelola karena apa? Karena selain faktor daripada pola hidup, nah faktor terbesar adalah stres. Nah stres ini bisa merangsang hormon-hormon yang menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah maupun meningkatkan kerja jantung, sehingga bisa menyebabkan teman-teman terkena tekanan darah tinggi. Nah, itu saja teman-teman, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu adalah tindakan pencegahan dengan cara cerdik. Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, teman-teman juga pasti bertanya, bagaimana dengan kami yang sudah tekanan darah tinggi permanen atau tetap? Nah, teman-teman yang sudah menderita tekanan darah tinggi permanen bisa mengonsumsi obat secara teratur, ya, wajib minum obat tiap hari. Jadi tidak boleh putus obat. Jadi prinsipnya harus minum obat secara teratur. Jadi tekanan darah teman-teman hanya bisa dikontrol dengan cara meminum obat. Jadi tekanan darah tinggi itu tidak bisa sembuh, hanya bisa dikontrol. Nah teman-teman, pesan saya mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu teman-teman bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Sekian dari saya Maulid Kapitan. Selamat malam.